Selamat siang, Dr. Yanuar dan Pak Aris. Kali ini kami dari kelompok 18C akan mempresentasikan efek pembelajaran jarak jauh terhadap kesehatan mata. Bagi teman-teman yang ingin mempresentasikan, bisa dimulai dari sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Danisa Marlin Halim dengan NIM akhir 181. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang diadakannya survei ini. Survei efek pembelajaran jarak jauh terhadap kesehatan mata disajikan untuk mengetahui seberapa besar dampak pembelajaran jarak jauh terhadap kesehatan mata. Baik, selanjutnya untuk tujuan dilakukannya survei ini ada 3 poin. Yang pertama untuk mengetahui efek samping perkuliahan online terhadap mata. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penurunan kesehatan mata dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, untuk mengetahui permasalahan dalam perkuliahan online. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 3 maksud saya, maaf. Yang pertama, apa efek perkuliahan online bagi pelajar? Lalu bagaimana upaya pelajar untuk mencegah dampak buruk dari perkuliahan online tersebut? Dan terakhir untuk permasalahan apa saja yang terjadi selama perkuliahan online. Untuk cara pengambilan datanya sendiri, data dari responden diperoleh dengan cara menyebar Google Form survei kepada masyarakat umum melalui media sosial. Di Google Form tersebut, kami memberikan 11 pertanyaan dan responden dapat memberi jawaban dengan memilih multiple choices. Untuk surveinya sendiri, kami melaksanakannya dari hari Jumat 12 Februari hingga hari Selasa 16 Februari 2021. Dari 140 responden, didapatkan bahwa berusia 16 hingga 20 tahun dengan presentasi 82,1%, lalu usia 21 hingga 25 tahun dengan presentasi 10%, lalu diikuti dengan rentang 11 hingga 15 tahun dan 5 hingga 10 tahun untuk sisanya. Lalu responden di sini dari 140 sebanyak 72,9% adalah perempuan dan sisanya 26,4% adalah laki-laki. Lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu berapa jam durasi Anda menatap layar laptop dalam sehari? Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, sebanyak 7,9% menatap layar laptop selama 1 hingga 4 jam sehari, lalu 45,7% menatap layar laptop selama 5 hingga 8 jam sehari, lalu 32,9% menatap layar laptop selama 9 hingga 12 jam sehari, dan sisanya menatap layar laptop selama lebih dari 12 jam sehari. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Purnama Darmadi Anwar dengan NIM 2201012030188 akan menjelaskan frekuensi penggunaan laptop dalam seminggu. Berdasarkan hasil yang kami lakukan terhadap 140 responden, didapatkan frekuensi penggunaan laptop dalam seminggu menunjukkan hasil yang beragam. Nah, dari survei 67,1% didapatkan menggunakan laptop setiap hari, lalu 28,6% menggunakan laptop 4-6 hari dalam seminggu, lalu 4,3% menggunakan laptop 1-3 hari dalam seminggu. Hasil ini menunjukkan bahwa pelajar sering menggunakan laptop dalam perkuliahan ataupun kepentingan lainnya, dan ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelajar untuk mengatur frekuensi penggunaan laptop dalam pembelajaran jarak jauh atau perkuliahan online ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil survei bagaimana pencahayaan ruangan selama pembelajaran online. Nah, dari hasil ini didapatkan bahwa 80% responden mengatakan bahwa ruangan mereka saat melakukan pembelajaran online ini cukup terang. Nah, hasil ini menandakan bahwa sebagian besar responden sudah aware terhadap pentingnya penerangan yang cukup
terhadap kesehatan mata mereka selama mengikuti pembelajaran online. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk pertanyaan apakah Anda menggunakan kacamata anti radiasi selama menatap layar laptop. Hasilnya dari 140 tanggapan ada 66,4 responden yang menjawab tidak, dan 33,6% responden menjawab sudah memakai kacamata anti radiasi. Dari hasil ini didapatkan bahwa dapat kita simpulkan masih banyak yang belum menggunakan kacamata anti radiasi, dan bahwa sangat penting untuk menggunakan kacamata anti radiasi karena menatap layar laptop dalam waktu yang lama akan sangat berpengaruh pada kesehatan mata. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang memperhatikan posisi tubuh dengan baik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Armita Hapsari dengan NIM AIR 180. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memposisikan tubuh dengan baik saat menggunakan laptop? Nah, berdasarkan hasil survei terhadap 140 responden, didapatkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, sebagian besar responden cenderung hanya terkadang memposisikan tubuh dengan baik saat menggunakan laptop. Saat perkuliahan online, yaitu sebesar 72,9%. Selanjutnya, sebanyak 18,6% responden memposisikan tubuh dengan baik saat menggunakan laptop saat perkuliahan online, dan sebanyak 8,6% responden tidak memposisikan tubuh dengan baik saat menggunakan laptop. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas jadwal perkuliahan pada kuliah online dan berbagai tuntutan studi yang diberikan kepada mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu pertanyaan pada survei, yaitu apakah Anda memperhatikan jarak membaca dari mata Anda ke layar laptop saat perkuliahan online. Melalui pertanyaan ini, kelompok kami ingin menilai secara kuantitatif berapa banyak responden yang memperhatikan jarak membaca selama pembelajaran online. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, sebagian besar responden, yaitu 40,7% dari total responden atau 57 orang, cenderung hanya terkadang memperhatikan jarak membaca saat pembelajaran online. Selanjutnya, sebanyak 34,3% atau sekitar 48 responden tetap memperhatikan jarak pandang antara mata dan layar laptopnya selama pembelajaran online. Terakhir, sebanyak 25% atau sekitar 35 responden menjawab tidak memperhatikan jarak pandang antara layar laptopnya selama pembelajaran online. Terima kasih. Baik, saya ingin menjelaskan untuk soal yang berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Daul Haq dengan NIM akhir 182. Di sini saya menanyakan apa yang Anda rasakan setelah selesai melaksanakan perkuliahan online. Dari 140 tanggapan, dari survei yang kami lakukan terhadap 140 responden, 68,6% mengalami lelah, 12,1% mengalami pusing, 7,9% mengalami sakit mata, dan 11,4% biasa saja. Menurut data, HP atau komputer tablet dirancang untuk penggunaan jarak dekat. Hal ini memaksa mata penggunanya terus-menerus fokus untuk membaca teks di layar HP. Kebiasaan ini kemudian bisa menyebabkan mata lelah, terlebih lagi jika menghabiskan waktu 4-6 jam bermain HP. Gejala mata lelah antara lain mata merah atau iritasi, mata kering, dan penglihatan menjadi kabur. Menurut penelitian, kelainan tajam penglihatan kemungkinan dipengaruhi oleh sarana media visual antara lain televisi, komputer, dan video game, dan aktivitas melihat dekat yang terlalu banyak seperti melihat layar komputer, bermain video game, dan menonton televisi yang dapat melemahkan otot siliaris mata sehingga mengganggu otot untuk melihat jauh. Sekian, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan survei yang selanjutnya adalah apa yang Anda lakukan setelah berjam-jam menatap layar laptop. Dari 140 responden, 57,9% responden memilih jawaban menggunakan handphone, 39,3% memilih jawaban tidur, dan 2,8% responden memilih jawaban menggunakan obat tetes mata. Jawaban yang diharapkan pembuat survei untuk dipilih responden adalah menggunakan obat tetes mata. Akan tetapi, persentase responden memilih jawaban ini sangat kecil. Artinya, tidak banyak pelajar yang menggunakan obat tetes mata setelah menatap layar laptop. Sedangkan persentase pilihan jawaban tertinggi adalah menggunakan handphone. Artinya, responden terus terpapar blue light. Layar laptop dan HP sama-sama memancarkan blue light. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan. Paparan blue light secara terus-menerus dapat mengganggu ritme sirkadian, menyebabkan kerusakan pada retina serta kelelahan pada mata. Bisa dilanjutkan? Baik, perkenalkan nama saya Siti Rahatul Aziza dengan NIM akhir 187. Saya akan menjelaskan untuk pertanyaan berapa lama waktu jeda Anda beristirahat tanpa melihat layar laptop. Berdasarkan survei, responden yang memberikan waktu jeda istirahat selama 15 menit tanpa menatap layar laptop adalah sebanyak 25%. Responden yang memberikan waktu jeda istirahat selama 30 menit tanpa menatap layar laptop sebanyak 20%. Responden yang memberikan waktu jeda istirahat selama 1 jam, yaitu sebanyak 13,6%. Responden yang memberikan waktu jeda istirahat selama lebih dari 1 jam tanpa menatap layar laptop adalah sebanyak 41,4%. Dilihat dari hasil survei, di mana waktu jeda masing-masing responden itu berbeda-beda karena penggunaan mereka yang mungkin juga tidak terlalu lama. Ada juga seperti mahasiswa yang setelah berjam-jam menggunakan laptop, maka mereka juga membutuhkan waktu jeda yang lebih lama. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda merasakan adanya gangguan penglihatan pada mata Anda? Dari 140 responden didapatkan jawaban dari 42,1% menjawab terkadang, kemudian 32,9% menjawab iya, dan 25% menjawab tidak. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online itu mayoritas akan menyebabkan adanya gangguan penglihatan. Nah, hasil dari survei ini sesuai dengan adanya penelitian bahwa adanya peningkatan gradual pada gangguan mata atau penglihatan yang berbanding lurus dengan kenaikan tingkat pendidikan dan umur pada masa pembelajaran online selain akibat adanya frekuensi tinggi menatap layar dengan radiasi tinggi. Mungkin bisa dilanjutkan yang berikutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering Anda memeriksakan mata ke dokter selama melakukan perkuliahan online? Dari pertanyaan ini direspon oleh 140 orang, diperoleh data sebagai berikut, yaitu 70,7% responden tidak pernah memeriksa mata ke dokter selama melakukan perkuliahan online. Lalu 23,6% dari responden memeriksa matanya sekali dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, lalu 4,3% dari responden memeriksa matanya 6 bulan sekali, 0,7% dari responden memeriksa matanya 3 bulan sekali, dan 0,7% dari responden memeriksa matanya sebulan sekali. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak pernah memeriksa matanya selama perkuliahan online. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran responden untuk memeriksakan matanya masih sangat rendah. Padahal memeriksakan mata ke dokter secara rutin penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mata kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mendeteksi secara dini penyakit mata serius yang mungkin terjadi. Baik, terima kasih. Baik, dari apa yang sudah kami paparkan, dari survei-survei yang telah kami paparkan ke 140 responden, kesimpulannya adalah dari survei mengenai dampak pembelajaran online terhadap kesehatan mata yang kami laksanakan, sebagian besar responden merasakan lelah dan kadang-kadang merasakan gangguan penglihatan. Namun, banyak yang sudah melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi hal tersebut, seperti memposisikan tubuh dengan baik, memperhatikan jarak membaca ke layar laptop, memperhatikan pencahayaan ruangan, dan menggunakan kacamata anti radiasi.
Selain itu, beberapa responden juga ada yang melakukan pemeriksaan mata ke dokter walaupun sangat jarang. Bisa dilanjut. Ini sumber-sumber referensi yang kami pakai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.